Antrean kendaraan mengular di Stasiun Bahan Bakar Umum atau SPBU Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat. Puluhan bus dan truk menggelar aksi protes dengan berjalan lambat di Paris, Perancis. Pengemudi tuk-tuk di Kamboja ini terpaksa mendorong kendaraannya karena kehabisan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan juga terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Bangkok. Bayangin lo bangun tidur di tanggal 1 April, niatnya mau nyari promo April Mop, malah dapat kejutan yang nggak lucu sama sekali. Pertamax naik jadi 16.000 per 1 April. Pertalite ya mungkin makin langka ya. Bukan cuma dompet yang teriak, tapi kayaknya dunia lagi nggak baik-baik aja. Halo, selamat datang kembali di Narasi Santai bersama gua. Hari ini kita nggak cuma ngomongin soal angka di papan SPBU, tapi kita bakal bedah kenapa ini terjadi. Apa hubungannya sama perang di belahan dunia lain? Dan apakah kita beneran lagi di ambang krisis energi global? Kemungkinan per tanggal 1 April, harga Pertamax resmi menyentuh angka Rp16.000. Buat kita yang mobilitasnya tinggi, ini pukulan telak. Tapi jangan salah, dampaknya nggak berhenti di tangki bensin motor lu atau mobil lu doang. Pertamina Dex Light, semuanya ikut meroket. Pertanyaannya satu, kenapa Pertalite dijaga? Ya karena itu benteng terakhir subsidi pemerintah. Tapi masalahnya, kalau selisih harganya makin jauh sama Pertamax, orang bakal migrasi massal ke Pertalite. Antrian bakal makin panjang dan kuota subsidi bakal jebol. Efek dominonya ya harga cabai, beras, sama paket data lu juga bisa ikutan naik karena biaya logistik yang mahal. Oke, sekarang kita zoom out. Kenapa harga minyak mentah dunia atau crude oil nggak mau turun? Jawabannya ya geopolitik dan ketidakpastian. Harapan dunia agar perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel segera berakhir sepertinya belum akan terkabul dalam waktu dekat. 1 bulan lebih perang yang diinisiasi duet sekutu AS dan Israel memicu pasokan minyak dan gas di dunia terganggu. Akibatnya lonjakan harga BBM di dunia tidak bisa dihindari. Di Amerika Serikat sendiri yang merupakan negara pemicu perang, rakyatnya harus pontang-panting karena harus menanggung kenaikan harga BBM yang mencapai lebih dari 30%. Dunia sekarang lagi dalam fase transisi yang berat. Di satu sisi kita dipaksa buat go green, tapi di sisi lain infrastruktur energi terbarukan kita belum siap 100%. Investasi di sumur minyak baru menurun drastis karena semua orang takut dibilang nggak ramah lingkungan. Hasilnya supply atau stok lama makin tipis. Sementara demand atau permintaan makin gila setelah ekonomi dunia pulih total. Bukan cuma minyak, gas alam dan batu bara juga ikutan naik. Di Eropa, orang-orang bayar listrik berkali-kali lipat lebih mahal. Jadi ya dunia emang lagi krisis energi. Tapi menurut gua Eropa sih emang dari dulu mahal. Terus apa hubungannya sama kita? Selain harus lebih pintar ngatur budget nongkrong di Margonda, Depok, krisis ini sebenarnya jadi pengingat gimana kita bisa tetap produktif tapi tetap efisien. Mungkin ini saatnya kita mulai lirik transportasi publik atau sekedar lebih bijak pakai listrik di rumah. Namun sekalipun kita sudah kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Karena krisis ini bukan cuma soal harga bensin, tapi soal masa depan gimana kita bertahan hidup di bumi yang sumber dayanya makin terbatas. Kenaikan harga memang realita yang pahit, tapi pemahaman kita soal situasi ini harus tetap manis. Jangan cuma ngeluh, tapi yuk mari mulai kita adaptasi. Gimana menurut kalian? Apa strategi kalian buat ngadepin Pertamax 16.000 ini? Tulis di kolom komentar ya. Gua harap video ini bisa ngasih narasi yang santai tapi tetap berisi buat kalian semua. Tetap tenang, tetap kritis, dan jangan lupa bahagia. Gua Bang An dari Narasi Santai, and see you on the next video.